Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai perintah aplikasi penggambaran dua dimensi, tepatnya pada aplikasi AutoCAD. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pada akhir semester lalu, Bapak sudah mengimbau kepada seluruh siswa untuk menginstal AutoCAD. Apakah kalian sudah menginstal AutoCAD? Oke, kalau kalian sudah menginstal AutoCAD, maka saya akan menjelaskan tools-tools yang dipakai pada saat proses penggambaran. Tolong simak penjelasan saya. Dapat kalian lihat, tampilan ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka software AutoCAD. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian dapat mengeklik New jika kalian baru memulai project kalian. Namun, jika kalian sudah pernah membuat project, nanti kalian dapat lihat project di bagian tampilan ini. Saya akan mengeklik New untuk menjadi awal memulai suatu project. Setelah itu akan menjadi tampilan seperti ini. Untuk barisan ini biasa disebut dengan menu bar. Lalu untuk ini barisan toolbar dan ini adalah command line. Lalu ini adalah display dan ini adalah yang bergerak-gerak adalah crosshair atau kursor kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol-tombol yang memiliki fungsi. Yang pertama ada escape. Escape ini memiliki fungsi untuk membatalkan perintah yang telah dibuat. Selanjutnya ada F1. F1 ini berfungsi untuk menampilkan keterangan bantuan dari perintah AutoCAD. Selanjutnya ada F2. F2 ini berfungsi untuk menampilkan jendela AutoCAD text window, yang mana jendela ini berfungsi untuk melihat perintah-perintah apa saja yang telah kita pakai. Selanjutnya ada F3. F3 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi OSNAP dari AutoCAD. Selanjutnya ada F4. F4 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tablet dari AutoCAD. Selanjutnya ada F5. Berfungsi untuk berpindah bidang gambar pada proses penggambaran isometrik. Selanjutnya ada F6. F6 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi koordinat dari AutoCAD. Selanjutnya ada F7. F7 ini berfungsi untuk menampilkan atau menghilangkan grid dari AutoCAD. Selanjutnya F8. F8 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi modus ortogonal dari AutoCAD. Jika modus ortogonal aktif, maka pergerakan kursor ketika menggunakan perintah AutoCAD hanya akan bergerak secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada F9. F9 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi snap dari AutoCAD. Selanjutnya ada F10. F10 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi polar dari AutoCAD. Selanjutnya ada F11. F11 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi object snap tracking dari AutoCAD. Selanjutnya ada F12. F12 ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dynamic input dari AutoCAD. Selanjutnya ada Enter. Enter ini berfungsi untuk mengawali perintah dan untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya ada Spacebar. Spacebar ini berfungsi untuk mengakhiri perintah dan mengawali perintah. Fungsinya sama seperti dengan tombol Enter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tools-tools yang berada di toolbar Draw. Yang pertama ada Line. Line ini berfungsi untuk membuat garis lurus. Untuk mengaktifkannya, kita memiliki dua cara, yaitu dengan cara mengklik ikonnya atau dengan mengetik L spasi. Nah, kalian tinggal memasukkan ukurannya saja. Misalkan di sini 5 dan ke bawah 5. Oke, selanjutnya di sini ada Polyline. Polyline ini berfungsi untuk membuat garis tanpa putus. Di sini sama metodenya, saya akan mengetik PL saja, lalu di sini akan saya masukkan ukurannya, misalkan dari sini 10, lalu ke kanan 10. Oke, selanjutnya di sini ada circle. Circle ini membuat lingkaran. Untuk mengaktifkannya, kita dapat mengetik C spasi. Ini kita akan memasukkan jari-jarinya.
Misalkan saya akan memasukkan jari-jarinya satu, lalu tadi kan itu hanya jari-jarinya ya. Ketika kita menggunakan ingin membuat lingkaran namun kita mengetahui diameternya, bisa juga dengan mengetik C spasi, kita tarik dulu, lalu kita ketik D spasi, lalu memasukkan diameternya, misalkan diameternya 2. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada arch. Arch ini berfungsi untuk membuat busur lingkaran. Nah, di sini kalian dapat mengaktifkan dengan cara ARC spasi. Nah, kalian di sini mengetik titik selanjutnya ingin membuat busur lingkaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada rectangle. Rectangle ini memiliki fungsi untuk membuat garis segi 4 beraturan. Contohnya, saya akan membuat rectangle dengan mengetik rect. Lalu di sini saya akan menentukan ukurannya. Misalkan 4 dikali 8. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada poligon. Poligon ini berfungsi untuk membuat segi banyak beraturan. Contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin membuat segi 6. Saya ketik 6 dulu. Lalu saya tarik. Nah, saya ketik ini. Nah, saya pilih ukurannya. Misalkan saya ingin memasukkan 5. Nah, selanjutnya di sini ada ellipse. Ellipse ini akan membuat ellipse. Ellipse atau kita akan membuat oval. Contohnya seperti ini. Kita ketik L. Lalu selanjutnya kita ketik di mana. Nah, lalu pilih. Nah, kita akan tarik garis samping misalkan 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada heads. Heads ini berfungsi untuk membuat arsiran. Contohnya seperti ini. Saya mengetik H spasi. Nah, di sini tuh ada daftar arsiran-arsiran yang telah kalian pelajari selama kelas 10 pada saat pelajaran menggambar teknik. Nah, di sini ada arsiran kayu, di sini ada arsiran pasangan batu bata, di sini ada arsiran dinding kasam, di sini ada arsiran beton, di sini ada arsiran tanah uruk, di sini ada arsiran atap, dan di sini ada arsiran pasir. Oke, saya akan mencontohkan pada arsiran batu bata. Misalkan di sini. Nah, di sini misalkan kalian udah merasa cukup atau merasa kekecilan, kalian tinggal mengubahnya di sini aja. Misalkan saya akan mengubah 5. Lalu enter. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang berada di toolbar modify. Yang pertama ada move. Move ini berfungsi untuk memindahkan objek yang kita seleksi. Contohnya seperti ini. Kita mengetik M, spasi, lalu kita pilih objeknya, lalu kita spasi lagi. Nah, kita pindahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini ada copy. Copy ini berfungsi untuk menggandakan objek yang kita seleksi. Contohnya seperti ini. Kita ketik CO, spasi, kita pilih objeknya, lalu kita spasi, lalu kita, nah seperti ini. Selanjutnya di sini ada stretch. Stretch ini berfungsi untuk mengubah atau memanjangkan atau memendekkan objek dari bentuk aslinya. Lalu di sini ada rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutarkan sebuah objek yang kita seleksi. Contohnya seperti ini, kita ketik RO, spasi, kita pilih objeknya, kita rotate. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada mirror. Mirror ini berfungsi untuk mencerminkan objek yang kita seleksi. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin memirrorkan seperti ini. Kita ketik MI, kita ketik bagian yang ingin dimirrorkan, kita spasi, lalu kita tarik. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada scale. Scale ini berfungsi untuk mengecilkan atau mengubah ukuran dari suatu objek berdasarkan skala ya. Kita ketik SC, spasi, kita ketik objeknya. Nah, kita pilih misalkan kita ingin 0,5, kita kecilkan 0,5. Nah, seperti ini. Saja di sini ada trim. Trim ini berfungsi untuk memotong garis yang bersinggungan. Contohnya seperti ini, kita ketik TR, kita klik. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya di sini ada fillet. Fillet ini berfungsi untuk melengkungkan objek yang tadi awalnya berbentuk siko atau membentuk sudut 90. Contohnya seperti ini, kita ketik FE, F spasi, lalu R spasi, kita misalnya ingin 5 radiusnya. Nah, kita ketik, nah seperti ini ya. Lalu selanjutnya di sini ada array. Array ini berfungsi untuk menggandakan objek dengan jarak tertentu dan banyak tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada erase. Erase ini berfungsi untuk menghapus objek. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada explode nih. Explode ini berfungsi untuk memecahkan grup. Contohnya seperti ini. Kan di sini kan segi 6-nya masih dalam satu ikatan ya. Lalu ketika kita memakai explode, nah kita pilih objeknya. Nah, nanti di sini menjadi garis aja seperti itu. Nah, di sini ada
Offset ini berfungsi untuk menggandakan objek bisa lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jarak yang kita tentukan. Misalkan spasi kita klik 5. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tools-tools yang berada di toolbar annotation. Yang pertama ada multiline text nih. Multiline text berfungsi untuk membuat teks. Untuk mengaktifkannya kita dapat mengetik mt. Nah, kita drag, kita kasih nama misalkan di sini dapur, kita blok, tulisannya kita perbesar misalkan 0,5. Kita enter, kita klik di luar. Lalu selanjutnya di sini ada dimension. Di sini ada dimension linear. Dimension linear berfungsi untuk memberikan keterangan ukuran pada secara horizontal maupun vertikal. Nah, contohnya seperti ini. Kita mengaktifkannya dengan cara mengetik DLI, spasi, lalu kita pilih bagian yang ingin kita ukur. Nah, seperti itu. Nah, di sini terdapat kan ukurannya, misalkan 4. Nah, lalu selanjutnya ada dimension alignment. Nah, untuk mengaktifkannya, kita dengan cara mengetik DAL. Kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, sisi miring dapat diukur oleh dimension alignment. Lalu selanjutnya di sini ada dimension angular. Dimension angular ini berfungsi untuk memberikan keterangan sudut. Contohnya, kita ketik DAN, kita klik bagian yang ingin kita periksa sudutnya, lalu seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya ada dimension radius. Untuk mengaktifkannya kita mengetik DRA. Kita klik objeknya, lalu seperti ini. Nah, DRA ini berfungsi untuk memberikan keterangan berapa jari-jari, ukuran jari-jari dari objek lingkaran tersebut. Nah, di sini ada dimension diameter. Untuk mengaktifkannya kita mengetik DDI spasi. Nah, kita klik objeknya. Nah, di sini ada keterangan berapa diameter dari objek ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada table. Table ini berfungsi untuk membuat tabel, dan di sini ada leader. Leader ini berfungsi untuk menambahkan teks juga. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini kita garis tepi. Nah, kita ubah nih ukurannya nih. Seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah saya menjelaskan tools-tools yang berada di AutoCAD, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggambar pada AutoCAD. Yang pertama, kalian harus mengatur satuannya terlebih dahulu dengan cara mengetik UN spasi. Nah, di sini saya atur menjadi 0 dan satuannya menjadi milimeter. Lalu oke, langkah keduanya kita membuat layer. Layer di sini udah saya siapkan. Nah, untuk mengaktifkan layer di sini kalian bisa create new layer. Nah, di sini kalian bisa melihat layernya sudah saya aktifkan di layer as. Lalu selanjutnya saya akan membuat as dari bangunan yang saya ingin bangun dengan cara mengaktifkan tools line, atau jika sudah seperti ini maka kita akan membuat kolomnya terlebih dahulu di luar dengan cara mengaktifkan layer kolom. Kita membuat kolom dengan ukuran 15 cm dikali 15 cm atau 150 mili dikali 150 mili. Nah, habis itu kita akan beri simbol. Oke, di sini saya akan memilih simbol arch concrete. Lalu satuannya kita ubah menjadi, jika masih belum terlihat, kalian ubah terus sampai betonnya terlihat. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat grup agar memudahkan kita. Lalu kita pasangkan kolom ini pada persimpangan titik-titik. Kita akan mengofset garis as ke kanan dan ke kiri, ke kanan 75 dan ke kiri 75. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan arsiran batu bata. Kita aktifkan layernya pasangan bata, lalu kita mengetik H, kita cari ANSI 32, lalu kita ubah biasanya 3 mm. Saya akan memakai 200.
Oke, jika sudah, maka kita akan memasangkan pasangan beta terasam. Kita terlebih dahulu mengaktifkan layernya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi ANSI 37. Oke, setelah kita akan membuat keterangan ukurannya nih, teman-teman. Bagaimana? Kita akan mengetik DLI. Sebelumnya kita mengubah dulu nih keterangan gambar layarnya, lalu kita DLI, kita tarik garis as ke as. Pas ketika sudah, saya akan mencontohkan memberikan keterangan gambar. Nah, misalkan di sini saya akan menamakan sini kamar tidur. Nah, kita drag dulu, terus kita beri nama tidur. Untuk memperbesar kita bisa di sini ya, anak. Untuk membesarkan dengan kita mengubah ukurannya, misalkan 10. Untuk 10 terlalu kecil, lalu kita ubah menjadi 100. Oke, 100 saya kira cukup. Lalu jangan lupa diberi tambahan dengan, nah ini artinya ruangan ini sejajar dengan tanah. Kalian memplot. Bagaimana cara memplotnya? Kalian ke bagian layout, lalu kalian membuat ukuran kertas A4 dengan berapa kertas ukuran A4? Ya, 297 kali 210. Nah, jika sudah seperti ini, kalian offset terlebih dahulu 10 ke dalam. Nah, jika sudah seperti ini, kalian membuat, nah kalian explode bagian kotak dalam ini, lalu kalian offset ke kiri yang sebelah sisi sini, lalu offset lagi 10, lalu kalian trim. Nah, jika sudah seperti ini, kalian membuat crop sesuai yang saya buat. 30, lalu 10. Untuk bagian sini saya akan membuat 3 kolom itu dengan ukuran 13,5. Nah, seperti ini. Di sini kalian dapat mengetik dengan MT. Nah, di sini kalian bisa mengetik nama. Jika merasa terkecil sekali, kalian bisa mengubah ukurannya menjadi 100. Nah, ini 100 terlalu besar, maka kita ubah menjadi kita ubah menjadi 3. Baik, setelah udah seperti ini, kan ini terlalu atas ya. Nah, kalian bisa move nih ke bawah nih. Lalu kalian copy saja terlebih dahulu. Lalu nanti kalian akan mengubahnya sesuai dengan ketentuan yang saya berikan ya, copy-nya. Nah, setelah seperti ini, copy-nya sudah jadi, kalian mengaktifkan dengan cara MV, lalu tarik garis ujung itu sampai ujung sini. Nah, kalian untuk menghilangkan grid-grid ini, kalian bisa mengetik ini. Nah, setelah itu kalian masukkan skala 1:100. Nah, jika ada ornamen-ornamen seperti ini, kalian singkirkan terlebih dahulu ya. Lalu untuk memplotnya, kalian bisa Ctrl+P. Nah,
Di sini bagian name-nya kalian dbg to PDF, lalu ini ukuran kertasnya ISO 4. Di sini window, kalian bisa menarik dari sini, sisi sini sampai sisi sini. Selanjutnya window kembali dari sisi sini sampai sisi sini. Lalu center the plot, fit to paper, dan ini biasanya seperti ini. Lalu kalian aktifkan. Nah, di sini kalian harus centang ya, perhatikan. Nah, ini font style-nya grayscale. Lalu kita preview. Nah, jika seperti ini, kalian klik kanan, lalu plot. Berikan nama tugas kalian. Oke, jika sudah, maka akan muncul seperti ini dan hasil PDF-nya kalian kumpulkan ke Google Classroom ya nanti. Jangan lupa kalian menamakan file yang akan kalian gambar. Baik, sekiranya cukup dari saya. Setelah penjelasan tadi, saya akan mengirimkan file lembar asistensi. Lembar asistensi ini akan saya tanda tangani oleh saya setelah kalian mengumpulkan tugas-tugas kalian. Tolong nanti buat folder di Google Drive agar saya mudah untuk menandatangani lembar asistensi kalian. Setelah itu, saya akan memberikan tugas membuat denah rumah sederhana satu lantai. Silakan kalian lihat detail penugasannya dan deadline-nya pada Google Classroom. Untuk pertemuan minggu depan, kalian akan memaparkan hasil proses pengajian kalian ya. Dan jika kalian ingin konsultasi, akan saya terima. Oke, untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses kalian? Sudah sampai mana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan proyek ini? Alhamdulillah, kalian tidak mengalami kesulitan. Jika tidak ada yang mengalami kesulitan, pertemuan hari ini berakhir dan kalian melanjutkan pekerjaan kalian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak nilai, tugas kalian sudah bagus. Namun dari beberapa kalian masih ada yang keterangan gambarnya tidak proporsional, keterangan ukurannya terlalu besar ataupun terlalu kecil, dan meletakkan huruf atau angka pada as horizontal maupun as vertikal tidak sesuai dengan plottingan kalian. Tetapi kalian sudah bagus dalam mengerjakan tugas ini. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika sudah merasa cukup, kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.